Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Dinisa Fatmanovita Ardianti, mahasiswa Tasris IPS kelas 1A. Di video kali ini kita akan mempelajari 3 metode dengan menggunakan program SPSS. Kalau kalian pengen tahu, langsung saja kita simak video berikut ini ya. Di uji penyimpangan asumsi klasik ini, kita akan mempelajari 3 metode dengan menggunakan program SPSS. 1. Uji multikolinearitas. 2. Uji heteroskedastisitas. Dan 3. Uji autokorelasi. 1. Uji multikolinearitas. Uji multikolinearitas digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya penyimpangan asumsi klasik. Multikolinearitas yaitu melihat adanya hubungan linier antar variabel independen dalam model regresi. Prasyarat yang harus terpenuhi dalam model regresi adalah tidak adanya multikolinearitas. Baik, pertama-tama kita akan masuk ke program SPSS terlebih dahulu. Jika sudah berhasil masuk, kita akan mulai mengisikan semua datanya ke dalam tabel variable view. Nah, cara mengisikannya pun sangat mudah. Di dalam tabel name ini kita isi kolom pertama diisi dengan X, 2 diisi dengan Y, 3 dengan X1, dan keempat kita isi dengan X2. Di kolom desimal, kolom 1 dan 2 kita ubah menjadi angka 0, sedangkan untuk kolom 3 dan 4 tidak usah diubah, tetap di angka 2. Dan di dalam tabel label kita isi dengan kolom pertama diisi dengan tahun, kolom kedua dengan harga saham, 3 dengan persen, dan keempat kita isi dengan ROI persen. Nah, setelah masuk ya, lalu kita pindah ke bagian data view. Nah, di sini kita isikan semua datanya sesuai dengan yang tertera ya. Di sini sudah saya masukkan terlebih dahulu. Sebenarnya memasukkan data-datanya ini sama persis saat kita melakukan uji normalitas minggu kemarin. Jadi setelah semuanya masuk ya, lalu kita di sini akan klik di bagian analis di atas sini ya. Lalu setelah itu kita cari regression. Kita cari, nah ini dia regression. Lalu di sini kita pilih linear. Regression lalu linear. Nah, setelah itu akan muncul seperti ini. Lalu klik variabel harga saham dan masukkan ke kotak dependen. Harga saham masukkan ke kotak dependen. Nah, kemudian klik per persen dan ROI, lalu masukkan ke kotak independen. Ini. Lalu kita klik statistik, kemudian klik collinearity diagnosis. Nah, lalu kita klik continue. Setelah itu kita klik OK. Nah, kita tunggu hasilnya. Nah, ini dia hasilnya. Ini hasil yang kita peroleh tadi. Dari hasil di atas dapat diketahui nilai variance inflation factor atau VIF kedua variabel yaitu per dan ROI adalah 1,899. Lebih kecil dari 5 sehingga bisa diduga bahwa antar variabel independen tidak terjadi persoalan multikolinearitas. 2. Uji heteroskedastisitas.
Uji heteroskedastisitas digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya penyimpangan asumsi klasik heteroskedastisitas, yaitu adanya ketidaksamaan varian dari residual untuk semua pengamatan pada model regresi. Prasyarat yang harus terpenuhi dalam model regresi adalah tidak adanya gejala heteroskedastisitas. Baik, di metode yang kedua ini kita akan menggunakan data yang sama ya teman-teman. Jika semua datanya sudah masuk, kita klik analis, lalu klik regression, lalu kita pilih linear. Nah, setelah itu kita harga saham kita pindah ke kotak dependent, dan per persen dan ROI persen kita pindah ke kotak independence. Nah, setelah itu kita klik save, lalu di kolom residuals kita klik understand untandardized, lalu kita klik continue. Nah, setelah itu ya, continue, lalu kita klik OK. Nah, nanti akan muncul hasil seperti ini ya teman-teman. Nah, akan muncul hasil seperti ini, tapi kita hiraukan saja karena di sini kita akan langsung ke data view tadi lagi. Nah, di sini akan muncul tambahan satu kolom lagi, yaitu res 1. Nah, di res 1 inilah variabel unstandardized residual yang kita gunakan. Nah, kemudian kita akan mengkuadratkan ini menggunakan program Microsoft Excel. Tapi langsung saja ya, kita temukan hasilnya saja. Ini tadi sudah saya masukkan ya data-datanya. Nah, lalu di sini kita akan mengklik analis kembali. Setelah itu kita klik regression lagi dan klik linear. Nah, setelah itu ya terlihat variabel line masih ada di kotak dependent ya. Kemudian klik variabel nx dan masukkan ke kotak independent. Klik masuk ke kotak independent dan lalu klik OK. Nah, nanti akan muncul hasil seperti ini ya. Dari hasil output di atas dapat dilihat bahwa nilai T hitung adalah min 0,591 dan min 1,250. Sedangkan nilai T table dapat dicari pada tabel T dengan DF sama dengan N min 2 atau 18 min 2 sama dengan 16 pada pengujian dua sisi atau signifikansi 0,025. Didapat nilai T table sebesar 2,120 karena nilai T hitung min 1,254 berada pada T table kurang dari T hitung kurang dari T table, maka HO diterima, artinya pengujian antara ln I kuadrat dengan ln x1 dan ln E kuadrat dengan ln x kuadrat tidak ada gejala heteroskedastisitas. Dengan ini dapat disimpulkan bahwa tidak ditemukannya masalah heteroskedastisitas pada model regresi. 3. Uji autokorelasi. Uji autokorelasi
digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya penyimpangan asumsi klasik autokorelasi, yaitu korelasi yang terjadi antara residu pada suatu pengamatan dengan pengamatan lain pada model regresi. Prasyarat yang harus terpenuhi adalah ketidakadanya autokorelasi dalam model regresi. Di metode yang ketiga ini kita akan tetap menggunakan data yang sebelumnya ya teman-teman. Jadi semuanya tetap ya, mulai di kolom variable view serta data view-nya semuanya tetap. Jadi langsung saja ya, jika semuanya sudah masuk, lalu kita klik analis. Lalu di sini kita cari regression. Nah, di sini kita akan klik linear. Nah, setelah itu klik harga saham dan masukkan ke kotak dependent. Kemudian klik per persen dan ROI, lalu masukkan ke kotak independent. Nah, setelah itu klik statistik. Nah, lalu pada residual kita klik Durbin Watson. Nah, lalu kita klik continue. Setelah itu klik OK. Dan hasilnya akan muncul seperti ini. Nah, dari hasil output di atas didapat nilai DW yang dihasilkan dari model regresi adalah 1,387. Sedangkan dari tabel DW dengan signifikan 0,05 dan jumlah data N sama dengan 18 serta K sama dengan 2, atau K adalah jumlah variabel independen, diperoleh nilai DL sebesar 1,046 dan DU sebesar 1,535. Karena nilai DW 1,387 berada pada daerah antara DK dan DU, maka dapat menghasilkan kesimpulan yang pasti atau berada di daerah keraguan-raguan. Sekian dulu dari saya, ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.